快走！晨曦。Sebagai pembuka cerita, terlihat bersama, sorotan kamera berlari mendekati satu area hutan, sampai terlihat satu bulatan yang bercahaya di sana. Nampak terlihat, bulatan bercahaya yang diketahui sebagai portal yang tersegel yang menjadi pemisah, antara dunia manusia dengan dunia iblis kembali aktif akan terbuka. Di situ ada seorang wanita yang bernama Ting terlihat cemas, ia berkata tolong kalian cepatlah pergi. Di situ seorang wanita muda bernama Yuan Mei berusaha untuk menenangkannya. Pada satu sisi, seorang pemuda yang bernama Wen Renxuan dengan percaya diri, berdiri di hadapan portal iblis yang akan terbuka itu. Di sana ia tampak sedang menunggu sesuatu keluar dari portal tersebut. Diketahui portal iblis itu telah terbuka. Nampak terlihat, sesuatu makhluk berjalan keluar dari portal itu. Setelah itu, suatu makhluk bertanduk itu, berjalan mendekati Wen Renxuan. Terlihat di sana kedua wanita itu merasa terkejut dan ketakutan. Selanjutnya, terlihat makhluk dengan aura jahat tersebut bertutur kepada seorang Wenren, kau siapa? Kemudian di situ Wenren bertutur bahwa, ia hendak mengambil sesuatu dari tubuh makhluk tersebut. Lalu, makhluk itu bertutur, silahkan saja jika kau bisa. Tanpa basa-basi lagi, terlihat Wenren langsung mengeluarkan jurusnya dan melancarkan serangan pada makhluk itu. Sangat kacau, pergerakan makhluk itu sangat cepat, terlihat serangan cepat Wenren tidak berhasil mengenainya. Satu pukulan oleh makhluk itu telak mengenai Wenren. Terlihat satu serangan dari makhluk tersebut sampai membuat tangan Wenren terluka. Terlihat Wenren pantang menyerah, di situ ia berteriak untuk membangkitkan jurus pemulih dan penambah stamina. Maka terlihat di situ ia sangat berenergi besar. Dengan segera, ia melancarkan serangan pada makhluk itu, alangkah gesitnya makhluk itu, terlihat sangat powerful dan dapat membongkar serangan dari seorang Wenren. Sampai pada satu titik, aksi mereka berdua terhentikan oleh cengkeraman es yang membekukan tubuh mereka. Penonton bisa menyimak bersama, diketahui ternyata serangan es secara tiba-tiba itu, datang dari seorang pria yang merupakan teman dari Wenren. Diketahui pria es itu bernama Ziyu. Dilanjutkan dengan kedatangan satu wanita bertopeng bernama Tusing, serta satu wanita bertopeng yang lain bernama Musing. Berikutnya, mereka juga kehadiran satu pendekar pria bernama Jinsing. Terlihat kedatangan mereka membuat lega seorang wanita yang cemas di sana. Tidak lama, makhluk itu mampu melepaskan dirinya dari cengkeraman es di sana. Lalu, mereka mulai bertarung kembali, dan membuat seorang Wenren jatuh lemah tak berdaya. Kemudian, makhluk tadi berubah menjadi seekor iblis hewan, di situ ia berhasil menculik Ting dan Yuan Mei. Serangan es lanjutan pun tidak mampu mengalahkannya, dan kedua wanita itu berhasil ia bawa dan dengan cepat portal itu kembali tertutup. Selanjutnya, layar menyuguhkan adegan di mana pada satu area pegunungan, nampak seorang perempuan muda dengan sebuah tas keranjang di punggungnya, terlihat berlari riang kembali pulang ke rumahnya. Diketahui, benda yang terdapat pada tas keranjang yang dibawanya itu, adalah tanaman obat yang berhasil ia petik di daerah pegunungan di sana. Berikutnya, layar menunjukkan sebuah bangunan, yang mana merupakan tempat meramu obat-obatan. Di situ terlihat seorang bapak peramu obat, sedang menghaluskan sembari terlihat menambahkan bahan-bahan obat yang diperlukan. Tidak lama, seorang perempuan muda pembawa tas keranjang, berisi tanaman obat tiba di sana. Di situ ia menyebut bapak peramu obat tadi, sebagai paman kelima. Dan sembari meletakkan tas keranjangnya, ia bertutur inilah yang berhasil aku dapatkan. Di situ paman tadi berucap, terima kasih banyak pada perempuan muda tadi. Setelah itu, perempuan muda tadi menanyakan pada paman itu, apakah ayahnya berada di sini. Dituturkan oleh paman tadi bahwa, ayahmu baru saja selesai memeriksa 3 pasien. Dan saat ini ayahmu sedang santai. Dengan cepat, perempuan tadi berlari menuju ruang kerja ayahnya. Pada satu pintu, secara tidak terduga perempuan tadi menumbruk ayahnya yang hendak menuju keluar. Maka, guci obat dewa, yang dipegang ayahnya terjatuh dan pecah, yang secara otomatis mengeluarkan isinya. Terlihat, sembari perempuan muda tadi mengusap-usap kepalanya, di situ ayahnya memberi peringatan, dan mengingatkan agar di waktu mendatang tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Ketika hendak pergi, perempuan muda tadi diminta bertanggung jawab,
untuk mencarikan guci obat ayahnya yang baru saja terjatuh pada seorang pemabuk pembuat guci yang tinggal di belakang gunung. Berikutnya, layar memperlihatkan adegan di mana perempuan muda tadi langsung melangkah lebar menuju ke tempat pembuat guci. Lalu, saat dalam perjalanan ia bertemu dengan 3 orang pengelana unik yang hendak menanyakan sebuah tempat penginapan terdekat. Disebutkan akan menjadi tempat beristirahat mereka di situ. Kemudian, dengan perasaan cemas, gadis itu bertutur mengarahkan alamat penginapan terdekat secara pasti pada 3 pengelana unik itu. Karena sudah cukup jelas, 3 pengelana unik tadi melangkah pergi. Dengan segera, gadis tadi yang masih merasakan perasaan kaget berlari melanjutkan perjalanannya. Secara tidak terduga kaki gadis itu tersandung sesuatu yang membuat ia terguling-guling hingga kepalanya kejedot batu besar. Selesai mengusap-usap kepalanya, ia menyadari bahwa dirinya sudah tersesat. Kemudian, tiba-tiba gadis itu merasa merinding, yang membuat ia berpikir sesuatu yang tidak-tidak. Tidak lama, ada sesuatu yang menyentuh dirinya, dengan cepat ia melemparkan sesuatu itu. Kemudian, gadis itu pergi melangkah menuju arah pandangannya. Di situ ia sangat terkaget dikarenakan di danau yang ia lihat, terdapat seorang pemuda tanpa selehai benang pun, sedang mandi di situ. Dikarenakan kaget, di situ ia langsung kecebur pada danau tersebut. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda yang diketahui bernama Wen Rensuan, dan gadis itu terlihat sedang duduk bersama mengobrol pada satu tempat di hutan itu. Lalu, seorang pria bertutur pada gadis itu, "Mengapa kamu datang ke sini seorang diri?" Di situ gadis itu bertutur bahwa ia hendak menemui seorang pembuat guci obat dan harus sudah pulang sebelum malam tiba. Di situ, seorang pemuda tadi menemani gadis itu, mengantarkannya ke tempat pembuat guci obat. Saat di tengah perjalanan, gadis itu bertanya mengenai makna tulisan Sengin Wushan yang ia baca di sebuah batu prasasti. Di situ, Wenren menyampaikan pada gadis itu bahwa pada satu era di tempat tersebut, Sengin Wushan merupakan tempat bagi monster-monster ganas. Banyak dari monster itu menangkap manusia dan melakukan kejahatan. Ditambahkan olehnya, semua umat manusia hanya membiarkannya dan tak berdaya untuk melawan. Sehingga, pada satu era tersebut, terdapat 5 pendekar sakti yang masing-masing berkekuatan logam, kayu, api, tanah serta air. Di mana 5 pendekar itu mampu mengusir semua monster di pegunungan Sengin Wushan tersebut. Diceritakan, kelima pendekar sakti tersebut menyegel monster pada portal Yin Yang, yang dijaga oleh masing-masing dari mereka, yang akan menjaga agar monster tidak menyelinap masuk ke dalam dunia manusia. Berikutnya, terlihat mereka akhirnya sampai pada rumah pembuat guci obat tersebut. Terlihat pada satu ruangan rumah pembuat guci itu, gadis itu terpesona melihat banyak sekali guci indah yang diletakkan rapi di sana. Terlihat pada satu tumpukan kendi-kendi anggur, Pak Tua pembuat guci itu menampakkan dirinya. Di situ, gadis itu langsung memberikan uang pada Pak Tua itu untuk membayar pesanan guci obat yang dipesan ayahnya. Diketahui, yang membuat guci-guci indah itu adalah seorang Wen Rensuan. Terlihat, Wen Ren membawakan kotak berisi guci pesanan dari ayah gadis tersebut. Selanjutnya, gadis itu yang ditemani Wen Ren melangkah berangkat pulang. Di tengah perjalanan, mereka lebih lanjut saling berkenalan. Diketahui, gadis itu memiliki nama Su Xiaoan. Pada sisi lain, di desa tempat Xiaoan tinggal, terlihat ayah serta paman-pamannya yang sedang berkumpul, dikejutkan dengan bunyi dari lonceng besar di desa itu. Diketahui, 3 orang penyusup unik tanpa izin memasuki desa mereka, dan membunuh banyak penjaga keamanan di desa itu. Pada satu titik, ketika ketiga penyusup itu hendak memasuki gerbang desa, dengan segera salah satu paman Xiaoan menghentikan langkah mereka. Namun, paman itu tidak mampu melawannya, dan nampak terlihat ia mendapatkan luka. Beruntung saja, serangan susulan berhasil dihempaskan oleh paman Xiaoan yang lain. Pada satu sisi, terlihat Xiaoan yang ditemani Wen Ren telah tiba di desa. Sepasang mata Xiaoan melihat, beberapa orang yang ia kenal telah tewas. Di situ ia sangat kaget,
dan ketika hendak mendekati orang-orang yang telah tewas tersebut, ia dihentikan oleh Wen Ren. Selanjutnya di layar terlihat seorang paman Xiao An yang lain tengah melawan satu penyusup itu. Pada satu titik paman tersebut berhasil memukul mundur satu penyusup itu. Pada serangan lanjutan, dua orang penyusup berhasil melancarkan serangan, dan membuat paman tersebut terluka. Sesaat dua penyusup tersebut hendak melancarkan serangan lanjutan, dengan cepat seseorang berhasil menghentikan aksi mereka. Seseorang di situ ialah Wen Ren Xuan. Di situ begitu mudahnya Wen Ren dengan energi api yang dimilikinya, berhasil memusnahkan dua penyusup di sana. Terlihat Xiao An dan semua orang di sana, terkejut melihat kemunculan sang elemen api, Wen Ren Xuan. Berikutnya, layar menunjukkan adegan di mana Wen Ren akan berduel, dengan satu ketua dari para penyusup itu. Diketahui ketua penyusup itu terlihat telah membuka penyamarannya, terlihat ia ternyata adalah iblis burung merak. Nampak di sana, mereka telah siap akan bertarung. Lalu kemudian terlihat mereka sedang bertarung. Terlihat satu penyusup ini memiliki kekuatan yang lebih kompleks dari dua kawannya. Bisa kalian simak, satu serangan dari Wen Ren berhasil ia tepis, bahkan burung merak tersebut mendorong mundur tubuh Wen Ren di sana. Setelah itu, satu titik pergerakan iblis burung merak begitu gesit, beberapa serangan dapat ia lancarkan dengan baik. Hingga pada satu titik, jurus milik Wen Ren mampu mengungguli kekuatan iblis tersebut. Maka, iblis tersebut kabur terbang menjauh. Terlihat layar berganti adegan, di mana beberapa orang yang terluka, dan berhasil selamat dari pertarungan yang menegangkan tadi mereka diamankan, untuk selanjutnya diobati. Terlihat, warga desa di sana mempertanyakan, mengapa beberapa orang yang mereka kenal bisa terluka. Kemudian, seorang kepala desa yang adalah ayah dari Xiao An, menyampaikan berita genting kepada semua warga yang berkumpul di sana, bahwa saat ini desa mereka sedang dalam situasi berbahaya, dituturkan olehnya monster tiba-tiba datang, dan menginginkan sesuatu yang ada di sini. Monster tersebut menyerang orang-orang yang kita kenal. Maka, semua pria diminta untuk melengkapi diri mereka dengan senjata, dan bersiaplah untuk mengusir monster itu. Di sela ia meminta semua warga untuk bergegas melawan balik, tiba-tiba iblis burung merak muncul secara mengejutkan, tepat di belakang kepala desa itu. Lalu, iblis itu bertutur, "Ayo perlihatkan padaku." Di situ kepala desa itu menjawab, "Kau sedang mencari apa?" Lalu kemudian, Wen Ren muncul cepat di sana dan kembali mendorong dan menyerang iblis burung merak tersebut. Terlihat Wen Ren meningkatkan jurusnya, dan membuat iblis burung merak tersebut terpojok. Namun, pada satu titik, iblis tersebut melancarkan serangan pada satu kepala desa di sana. Beruntung dengan cepat, Wen Ren berhasil menepisnya. Akan tetapi, iblis tersebut dengan cepat berhasil melancarkan gigitan pada satu tangan Wen Ren sehingga membuat tangannya terluka. Setelah itu, di waktu Wen Ren sedang melakukan pemulihan pada tubuhnya yang terluka, terlihat, iblis burung merak itu melancarkan satu jurus, yang membuat beberapa warga hilang kesadaran, dan wajah mereka menjadi buruk rupa. Setelah itu, iblis burung merak tadi menghisap tiap-tiap energi warga desa yang malang tersebut. Terlihat, semua warga yang dihisap energinya tewas seketika, lalu kemudian, tubuh mereka berubah menjadi debu. Tidak lama, iblis burung merak tersebut seketika berubah wujud, menjadi sosok pria iblis dengan postur tubuh tinggi, dan berkulit putih mempesona. Di sisi lain, bagian tubuh Wen Ren yang terluka perlahan mulai kembali pulih, seperti sedia kala. Pada satu titik, terlihat nenek dari Xiao An, melangkah mendatangi TKP aksi mengerikan, di situ ia terlihat nampak pasrah, atas kejadian yang ia saksikan. Lalu kemudian, iblis burung merak itu melangkah mendatangi nenek tersebut. Di situ iblis tersebut langsung bertutur, ia menanyakan pada nenek tersebut, "Kau tahu tempat sakral yang aku cari?" Tanpa berlama-lama, nenek itu langsung menunjukkan lokasi tempat sakral yang iblis itu inginkan. Selanjutnya, dengan cepat iblis tersebut berangkat mendatangi lokasi itu. Di situ pula, Wen Ren segera mengikutinya. Saat di tengah perjalanan menuju lokasi, terlihat Wen Ren berhasil menghentikan pergerakan iblis tersebut. Di situ, mereka kembali melanjutkan pertarungan epik yang sempat tertunda tadi. Nampak terlihat, saat ini jurus dari Wen Ren meningkat pesat dari sebelumnya, akan tetapi iblis tersebut pun dengan perubahan wujud barunya, menjadikan jurusnya juga turut meningkat. Terlihat Wen Ren gagal mengimbanginya, dan Wen Ren terdorong menubruk bukit di sana. Tetapi hal itu tidak lama, disaksikan oleh sepasang mata iblis itu, Wen Ren tampak gagah berdiri, seolah tidak merasakan hal apapun yang baru saja terjadi padanya. Terlihat sekujur tubuh Wen Ren membara sepenuhnya. Dengan segera, Super Wen Ren langsung melancarkan serangan pada iblis itu, dan menjadikan tubuh iblis itu terguling terlempar ke sana kemari.
Kali ini terlihat kemampuan Wenren jauh meningkat, dan mampu mengimbangi lawannya. Pada satu titik, iblis tersebut memunculkan senjata dengan ukuran sangat besar sekali yang pasti akan dilancarkan pada Wenren. Terlihat, jurus besar tersebut berhasil ia kirimkan, lantas dengan cepat jurus tingkat tinggi dari Wenren berhasil menahannya. Sempat terlihat, iblis itu mengeluarkan tenaga ekstra yang membuat jurus itu hampir mengenai tubuh Wenren. Lantas, Wenren pun turut meningkatkan tenaga ekstra pada jurusnya, sehingga di satu titik, jurus Wenren mampu membelah jurus dari iblis itu. Di situ Wenren datang mendekat ke posisi iblis itu, dengan cepat Wenren melancarkan jurusnya, sehingga mampu merusak jantung iblis tersebut, kemudian iblis itu jatuh terkapar. Setelah itu, bersama diketahui ternyata seorang Wenren memiliki 5 kekuatan elemen, yang bersatu di dalam raganya. Di sela-sela mereka sedang mengobrol, terlihat iblis yang telah berubah wujud kembali menjadi seekor burung merak berwarna putih pucat, merilis satu bulu di mana bulu itu secara diam bergerak, dan merubah wujudnya menjadi seekor burung kecil. Lalu kemudian, dengan tergopoh-gopoh terlihat kepala desa sampai pada lokasi Wenren dan iblis tersebut berada. Terdengar, ia melarang Wenren memasuki satu bangunan. Terlihat, Wenren melangkah memasuki bangunan itu. Kemudian, di dalam bangunan itu Wenren melihat terdapat satu hewan sakral, yang terkurung dan diikat. Nampak, Wenren begitu terkejut dan marah. Berikutnya, Wenren membebaskan hewan itu. Di situ ia sangat marah atas apa yang telah dilakukan oleh kepala desa di sana. Cerita selanjutnya, nampak layar memperlihatkan adegan, di mana satu peristiwa di desa Xiaoan membuat banyak warga di sana harus tewas dikarenakan satu penyakit mematikan melanda desa itu. Terlihat, Xiaoan dengan ayah, nenek serta sebagian warga desa berangkat mencari obat pada satu area gunung. Diketahui, ternyata mereka mengambil hewan sakral pada satu tebing di sana, yang membuat satu orang tewas terjatuh setelah menangkap hewan sakral itu. Kejadian tersebut membuat Xiaoan sangat terkejut, dan membuat ia terbangun dari tidurnya. Di situ, ia meringis merasakan sakit di kepalanya. Terlihat ia pun bertutur, kenapa mimpi buruk selalu mendatanginya. Diketahui, saat itu ia sedang menemani ayahnya yang sedang sakit. Kemudian, terlihat ayah Xiaoan perlahan tersadar, dengan keadaan tubuh yang lemah. Di situ, Xiaoan merasa lega, dan langsung menyapa ayahnya. Kemudian, ayahnya meminta ia untuk mengambilkan satu gelas air minum. Dengan segera, Xiaoan mengantarkan satu gelas air minum, yang diinginkan ayahnya. Di saat itu, ayahnya bersedih setelah mengetahui, saudaranya ada yang tewas, pasca kejadian yang baru ini menggemparkan desa mereka. Berikutnya, terlihat layar berganti adegan, di mana semua warga bergotong royong, membereskan kerusakan-kerusakan akibat kejadian heboh di desa mereka. Terlihat, beberapa dari mereka merasa kesulitan, untuk mengurusi mayat besar iblis burung merak. Tidak lama, seseorang tiba ke hadapan mereka, di situ mereka mengenali seseorang yang baru tiba di hadapan mereka tersebut. Seseorang yang diketahui bernama Qigong itu, langsung menyerap energi dari mayat iblis burung tersebut, hingga tidak tersisa sama sekali dengan jurus yang ia miliki. Kemudian, ia berlalu untuk menemui ayah Xiaoan. Terlihat, layar kembali memperlihatkan satu ruang keberadaan Xiaoan, dan ayahnya. Di situ, terungkap rahasia pahit yang telah dilakukan desa itu, yang mengurung hewan sakral karena bulu hewan sakral itu, tidak sengaja terjatuh pada satu sumur di sana. Mereka yang meminum air sumur itu kembali pulih, dan menyembuhkan penyakit mereka. Lalu hal itu mereka percayai telah menyembuhkan penyakit semua warga di desa itu. Tidak lama, Paman Xiaoan serta kawan-kawan yang baru saja tiba di desa, telah masuk ke ruangan dan menemui Xiaoan dan ayahnya. Di situ ayah Xiaoan terkejut, melihat perubahan yang ada di wajah saudaranya tersebut. Ia bergegas menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia pun berkata, tentang hewan sakral yang telah dibawa pergi keluar dari desa. Di situ ayah Xiaoan langsung menuturkan bahwa, hewan sakral itu benar telah dibawa pergi. Ia menambahkan bahwa energi dari hewan sakral itu, tidak hanya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, namun juga terindikasi mampu membangkitkan kekuatan iblis. Ia mencemaskan semua orang yang telah mengkonsumsi pil, dari energi hewan sakral itu, akan menjadi incaran para iblis yang haus keabadian. Diceritakan oleh ayah Xiaoan, hewan sakral itu telah dibawa pergi oleh Wenren. Di situ, orang yang bernama Qigong akan segera mengejar, dan mengambil kembali hewan sakral dari penjagaan Wenren. Di sisi lain, Xiaoan tampak memikirkan hal yang masih membuat dirinya kebingungan, perihal keajaiban dari hewan sakral itu. Di situ, lantas Xiaoan menawarkan dirinya,
untuk mengambil hewan sakral itu karena dirinya telah mengenal Wenren. Diceritakan ia akan ditemani oleh kawan dari pamannya untuk mencari hewan sakral itu. Selanjutnya, layar berganti adegan, di mana terlihat satu burung kecil jelmaan dari bulu iblis burung merak telah sampai pada tujuannya, yaitu dunia iblis. Di situ ia langsung mendatangi ratu penguasa dunia iblis, dan membisikkan hal yang penting yaitu tentang hewan sakral, yang telah diketahui keberadaannya yang harus diketahui ratu iblis tersebut. Terlihat, pada saat itu Ratu Iblis bertutur bahwa, dirinya sebagai kaum iblis merasakan kerugian dibandingkan dengan manusia. Ia kembali bertutur, dirinya harus mendapatkan hewan sakral itu sehingga mampu menguasai dunia. Terlihat, Ratu Iblis tersebut mengaktifkan pintu gerbang, dan meminta beberapa pasukannya untuk cepat menemukan hewan sakral itu. Terlihat, para pendekar turut merasakan, aura gelap kedatangan iblis ke dunia mereka. Bagaimana sobat, adakah yang mengetahui kelanjutan cerita film ini? Komen di bawah.